Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'mati ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal mukhtaram, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RT, pengumuman kepada segenap hadirin jamaah salat maghrib yang berada di mushola Al-Ikhlas, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita, mempertemukan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sekaligus dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam rangka thalabul ilmi fardhiyah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ta'lim ini menjadikan satu sababiyah dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Barokah ilmu, barokah majelis ta'lim, mudah-mudahan hidup kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, langsung saja malam hari ini kita bersama-sama tafaqquh fiddin, belajar bareng-bareng memahami ilmu agama Islam. Adapun materi ataupun fasal yang kita bahas malam hari ini adalah mengenai walladzi yuftiru bis-shaim asyaratu asya. Sebentar lagi kita mau kedatangan bulan suci Ramadan, maka malam ini kajiannya mengenai bab puasa. Walladzi
yuftiru bis-shaim asyratu asya. Temanya membahas mengenai masalah perkara yang membatalkan puasa. Itu jumlahnya ada 10 perkara. Sebelum kita berpuasa, kita kaji mengenai perkara-perkara yang membatalkannya, supaya nanti kalau sudah puasa kita bisa menjauhinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walladhi yuftiru bis-shaim asyratu asya. Ma wasala 'amidan ila al-jawf aw al-raqsi wal hanaqah bin ahadis sabilain wal qaymu 'amidan wal waqtu fil farji wal inzal an mubasharah wal haid wal nifas wal junun wal riddatu ayil murtad. Idza sahha as-shaum bi syurutihi wa arkanihi falibudlanihi asbabu minha idkhalu 'ain min al-dhahir ila al-jawf wa rada asy-syaykh bil jawf al-batnu wa lihada dzakarahu ma'rufan wa lihada saghalahu ba'da dhalik dzikrur ra'si. Sadaqallahu alif radhiyallahu anhu. Hadirin rahimahullah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar At-Taqiyuddin radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan mengenai perkara yang membatalkan puasa, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa-puasa di luar Ramadan. Ada puasa sunnah ini banyak. Ada puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid itu puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Ada Yaumus Shawwal, puasa di tanggal 27, 28, 29. Itu namanya Yaumus Shawwal. Selain Senin Khamis, selain puasa Asyura, puasa Tasyrik, Tarwiyah, itu banyak sekali puasa-puasa sunnah. Nah, yang kita bahas malam ini adalah perkara yang membatalkan puasa, baik itu puasa Ramadan ataupun di luar Ramadan. Dari 10 perkara tadi, nomor 1 adalah ma wasala 'amidan ilal jawf. Perkara yang bisa masuk ke dalam lubang-lubang yang nembus. Lubang nembus, contohnya itu kanan kiri ini nembus. Kalau mata ini nggak nembus, sampai puasa matanya berucap-ucap nggak ada masalah. Tapi kalau sampai puasa kok hidungnya dimasukin air, makanya kalau puasa kan tidak dianjurkan wudu untuk istinsyak. Istinsyak itu nyedot air ke dalam hidung. Kalau puasa jangan, takut kebablasan. Ilal jawf, lubang yang nembus. 1 lubang hidung kiri, hidung kanan. 2, 3 lubang kuping kanan, kuping kiri. Nembus ini Pak, ini Pak. Terus termasuk lubang dubur ataupun ubun
lubang yang ada di mulut kita. Ini semuanya nembus. Bagaimana kalau pusar? Kalau pusar itu lubang yang tidak nembus. Nah, batal tadi dengan catatan amidan, unsurnya sengaja. Dalam kitab Kifayah dijelaskan unsurnya kesengajaan. Jadi istilah bahasanya memang tujuannya untuk memasukkan. Maka apapun yang masuk ke lubang-lubang yang nembus, baik berupa air, berupa makanan, minuman, macam-macam benda, itu membatalkan. Terus berkembang, bagaimana kalau orang sakit diinfus? Infus ini masuknya ke lubang yang mana? Apakah lubang nembus atau tidak? Sampai kalau diinfus apanya Pak kira-kira? Yang diinfus apanya kalau sakit? Bubur atau tangan? Yang diinfus tangan. Cari orang yang paling bagus supaya apa? Obatnya tanpa masuk. Maka dalam kitab Mahalli Qulubi, infus itu kata Imam Rafi'i jelaskan tidak membatalkan puasa sekalipun dia itu menyehatkan. Apa? Dalilnya itu bukan lubang yang nembus. Tapi biasanya kalau orang sudah diinfus, ya orang puasa ya lah. Ada orang liar, pada gium, dan pusing. Tapi seandainya orang ini kuat betul tidak berbuka, tidak membatalkan, silakan Anda diinfus mau puasa, mau. Tapi ini tidak kategori lubang yang nembus. Jadi sekali lagi tidak membatalkan. Masalah ini mustarak, artinya apa? Benda apa saja. Bisa berupa obat, bisa berupa air, makanan, macam-macam. Atau mungkin contoh ini tidak berupa makanan, termasuk berupa bulu ayam atau kateng berat. Sampai puasa kupingnya dikiri pada bulu ayam begini. Ini walaupun enggak masuk ke dalam langsung, sampai memasukkan benda itu ilal jauh, maka itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau jari? Jari kalau sekedar dohiri lima, jadi masuknya contoh kita urut begini, ini nggak batal. Karena kulit yang nampak ini termasuk dihitung dohir, yang hitung batin yang gelap, yang tidak kelihatan. Kan kuping ini kalau kita pahami setelah mentok sampai sini kan ini lubang nggak kelihatan, gelap. Nah itu batin namanya. Nah kalau sampai ke situ-situ, orang-orang tadi ini membatalkan. Tapi kalau sekedar di mulut begini atau gatal di sini, tidak apa-apa. Termasuk misalkan begini, hidung, tidak apa-apa. Opelmu nyampus, kenal, masuk nggak dibuang. Menjikan loh, buang, jangan dibuang puasa, biarin aja. Lawan ngomongnya kan jelek. Buang di sini nggak apa-apa, ya nggak boleh pak, ya nggak boleh begini, memasukkan begini. Ngombrok, nah itu nggak boleh. Kenapa? Sengaja untuk memasukkan benda. Terus berkembang lagi, bagaimana kalau ini yang masuk ke lubang embus ke dalam perut tapi berupa duit? Orang ngembur duit umpama, namanya hukum. Terus duitnya ketelan atau apa tidak? Ya sama. Batal.
walaupun berupa duit tetap membatalkan. Terus lagi-lagi wal khanaqatu min ahadis sabilain, termasuk pula wal khanaqah min ahadis sabilain. Apa khanaqah? Khanaqah itu kalau mengikuti dawuhnya Imam Abu Bakar At-Taibin, tafsir khanaqah adalah murah-murah sama ini, memasukkan sesuatu ke lubang dubur atau lubang kubur. Itu nggak boleh, karena sama dua jalan ini, kubur dubur termasuk lubang yang tembus. Sampai contoh terminal, apa dia pak? Ada orang terminal kan? Terminal itu apa ya? Dikatakan kayak cacing tapi lembut ya. Minta ampun, kalau orang dulu bilang jangan sering makan kelapa tua, dulu nanti kermiaan. Ada dengan kermiaan kok bulat-bulat itu, bulat-bulat, itu sama membatalkan puasa. Terus kenapa ini dirampung? Wal qai'u amidan, termasuk pula wal qai' amidan, sengaja untuk muntah. Qai' itu sengaja untuk muntah, lisannya dilogok-logok pakai jari, lama-lama kan mual. Itu jelas amidan, sengaja untuk muntah, itu membatalkan puasa. Terus berkembang, bagaimana kalau muntahnya ini karena naik kendaraan, baik kendaraan pesawat, kendaraan laut, kendaraan darat, pokoknya ini muntahnya karena kendaraan, atau muntahnya contoh karena mual, isinya penyakit. Contoh orang yang kena penyakit mah, ini kan sering mual. Nah, muntah-muntah tadi yang tidak ada unsur kesengajaan, maka di dalam kitab kifayah ini tidak membatalkan puasa. Bojomu puasa Ramadan metang, hamil muda ini kan umur 1, 2, 3 bulan ini kan sering muntah-muntah. Batal apa tidak? Ya tidak. Kenapa? Itu gawat bayi kalau bahasa Jawa. Orang muntah yang begitu tidak membatalkan puasa. Jadi sekali lagi, wal qai' amidan, yang membatalkan itu adalah muntah yang ada unsur kesengajaan. Termasuk pula bagaimana kalau kondisi puasa diruqyah. Kita sampaikan lagi juga, kondisi puasa sakit diruqyah. Terus diruqyah itu muntah. Nah ini ulama berbeda pendapat. Kalau mengikuti dalam kitab kifayah jelas membatalkan. Kenapa? Ini unsurnya sengaja. Jadi dengan Ramadan terus diruqyah keluar. Ini unsurnya sengaja. Kenapa sengaja untuk ruqyah? Maka yang bagus kalau ruqyah jangan siang hari, malam hari. Karena dalam kitab kifayah dijelaskan membatalkan. Tapi dalam kitab Mahalil Qayyumi dijelaskan hal tersebut itu hukumnya makruh kalau
kondisinya memang sakit. Jadi perbedaan pendapat ada. Artinya apa? Antara kitab Mahalul Yudh dengan kitab Kifayah itu memberikan solusi. Kalau contoh Ramadan kita sakit, terus tujuannya berobat, terus diruqyah, dan ruqyah itu keluar atau tadi memuntahkan sesuatu baik berupa air ataupun apapun, itu dalam kitab Mahalul Yudh hukumnya makruh, tidak membatalkan puasa. Jadi perbedaannya kesengajaan dan tidak ada unsur sengaja. Terus lagi wal waqu fil farji, termasuk pula yang membatalkan adalah wal waqu fil farji, memasukkan alat vital ke dalam alat vital. Jadi kalau dalam bab mandi iltiqaul khitanain, ketemunya dua alat vital. Nah, iltiqa itu pengertiannya adalah tidak harus masuk semua. Nempel saja itu sudah mewajibkan mandi. Nempel saja itu sudah membatalkan puasa. Dia keberatan masuk puasa ngemplang baik. Jangan. Jadi walaupun tidak masuk seutuhnya, iltiqaul khitanain, nempel saja sudah mewajibkan mandi, dan kalau puasa itu batal puasanya. Terus satu lagi termasuk pula wal inzal an mubasyarah, keluarnya sperma atau air mani dengan catatan mubasyarah, saling sentuhan, saling rangkul-rangkulan, muncul hawa nafsu. Sampai puasa-puasa kalau bojone sama istrinya terus pegang-pegangan, cium-ciuman, nggak kuat nahan rasa nafsunya, lalu keluar mani, itu membatalkan puasa. Jadi membatalkan puasa. Bagaimana sekarang kalau keluar mani tapi kondisinya tidak mubasyarah, artinya mimpi, sampean tidur siang puasa Ramadan atau puasa di luar Ramadan, terus keluar mani tapi konteksnya adalah mimpi, tidak mubasyarah. Dalam kitab Kifayah dijelaskan, kalau keluarnya mani di dalam mimpi maka tidak membatalkan puasa. Mimpi loh Pak. Yang batal itu kondisi terjaga, kondisi melek dan unsur yang kesengajaan. Soalnya Yazid Al-Jawas Al-Qurbroni batal, keluar mani, mimpi batal. Tidak cerdas karena tidak baca fikihnya. Yang batal itu kondisinya mubasyarah, terjaga dan sengaja. Kalau tidur tidak apa-apa, tapi tetap mewajibkan mandi. Terus termasuk pula wal haidu, kondisi Ramadan bagi perempuan tiba-tiba datang bulan, sudah puasa dapat setengah hari, tiba-tiba datang bulan, sama otomatis langsung batal puasanya. Terus wan nifasu, termasuk pula
kondisi puasa Ramadan kondisinya nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Contoh, nifas kan paling banyak 60 hari, sedangnya 40 hari, paling sedikit lahdotun 1 tetes. Ini perempuan lahiran menjelang Ramadan, bulan Sya'ban tanggal, contoh 25 Sya'ban atau 20 Sya'ban dia lahiran. Dari tanggal 20 sampai tanggal 10 sudah mampet. Tapi begitu tanggal 2 Ramadan keluar lagi darah nifasnya. Nah yang begini tetap membatalkan puasa. Kenapa? Jumlahnya belum 60 hari. Kesankan sabar kalau punya istri lahiran, kalau belum 60 hari, ya, belum suci betul, sabar dulu Pak. Aja minta baik, tahan dulu. Apa? Maksimal nifas itu 60 hari, sedang yang 40 paling sedikit 1 tetes. Terus wal jununu termasuk pula yang membatalkan puasa adalah al junun, gila. Jadi puasa Ramadan tiba-tiba stres gila, junun ini membatalkan puasa. Junun ini manusia hilang kesadaran, hilang akal sempurna. Orang yang sudah hilang akal sempurna, maka taklifnya Gusti Allah gugur. Makanya orang gila itu nggak wajib sholat, gugur taklifnya. Orang gila nggak wajib puasa, orang gila nggak wajib haji, orang gila semua amaliyahnya tidak direken, ditulis Allah menjadi amaliyah. Kenapa? Akal sempurnanya hilang. Terus terakhir, waridatu termasuk pula kondisi Ramadan menjadi murtad. Nah ini yang kita akan angel begini. Karena murtad ini kan perilaku kolbu, jadi urusan akidah. Nah, contoh Ramadan kita berpuasa, terus lesan kita menjadikan kategori murtad. Murtad kan banyak sekali contohnya. Contoh murtad yang kategori qauliyah, ucapan. Kita merendahkan derajat Kanjeng Nabi, mengatakan Nabi orang biasa, Nabi ini tidak maksum, Nabi Muhammad ini adalah manusia yang tidak ada bedanya dengan kita. Namanya merendahkan derajat Kanjeng Nabi. Dalam kitab Sulam Taufik, kalau sampai seperti ini, maka kita itu menjadi murtad kategori qauliyah, kategori ucapan. Puasa Ramadan kok ngomong seperti itu, maka puasanya